Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa'adal mu'minina al-mukhlishina bil izzati wal karamah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin yang ikhlas dengan kemuliaan dan keagungan. Wa au'adal fasiqina al-mutakhadilina bil hasati wan nadamah. Allah yang telah memberikan peringatan keras dan ancaman kepada orang-orang fasik yang penuh tipu daya dengan segala penyesalan dan kerugian. Ahmaduhu ala anna nasra rasulihi alal musyrikin. Kita sentiasa memanjatkan puji-pujian dan syukur kepada Allah atas pertolongan dan bantuannya serta pelindungannya kepada Rasul kekasihnya menghadapi cabaran dan perlawanan orang-orang musyrik. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan seorang pun yang berhak disembah kecuali Dia seorang yang tiada sekutu baginya. Yuhiqqul haqqa wa yubtilul batila wa yaqta'u dabiral kafirin. Dia telah memberi kemenangan akan yang benar dan mengalahkan serta menghancurkan segala kebatilan. Dan Ia telah melenyapkan akar umbi orang-orang kafir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq. Yusrahu ala din kulli. Kita juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba-Nya, kekasihnya, dan utusannya yang diutuskan dengan membawa petunjuk dan agama yang benar bagi mengatasi dan mengalahkan atas seluruh kepercayaan batil selainnya. Wa ala alihi sallallahu alaihi wa sallama alaihi wa ala alihi wal ashabi wal atba'i ila yaumil la raiba fi. Semoga salawat dan salam Allah sentiasa limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, serta pengikut-pengikut baginda hingga akhir zaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk dapat memanfaatkan peluang dan kesempatan yang Dia masih berikan pada kita untuk kita menambahkan bekalan dan mengurangi bahkan menghilangkan sama sekali bebanan sehingga tiba saatnya kita dipanggil olehnya mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang pernah kita lakukan, dan akhirnya kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita, selari dengan sifat Allah yang maha adil lagi maha bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat kita masing-masing, insya Allah kita akan teruskan siri kajian kita Suratul Ra'di, di mana pada siri yang lepas kita telah bicarakan ayat yang ke-12 daripada surah Ar-Ra'd. Sebagian maksudnya sebagaimana yang diulas oleh para mufassirin, sama ada mufassirin dahulu maupun mufassirin kontemporeri, di mana ayat 12 ini Allah menceritakan salah satu ciptaannya, yakni berupa kilat, yang tujuannya seperti mana yang telah kita pelajari, paling tidak ada dua tujuan penting Allah ciptakan ciptaannya, termasuklah kilat. Yang pertamanya, Allah nak menunjukkan pada kita agar kita meyakini akan kebesaran kekuasaannya. Seseorang yang telah meyakini bahkan merasai akan kebesaran Allah SWT melalui ciptaannya, pasti akan timbul rasa khauf, takut menyalahi perintahnya, takut meninggalkan suruhannya, walaupun mungkin hanya sunat, takut melanggar larangannya, walaupun mungkin ia hanya makruh, apalagi yang haram. Dengan begitu, bila rasa takut sudah mendarah daging dalam hati kita, maka mudahlah dan ikhlaslah kita dalam tadarruk, menundukkan diri, memperhambakan diri di hadapannya. Tujuan kedua, Allah ciptakan ciptaannya untuk menunjukkan, memberitahu kepada kita tentang betapa besar dan betapa sempurnanya nikmat yang Dia anugerahkan kepada kita. Seseorang yang telah merasai, mengakui, meyakini, dan sudah merasai akan betapa besar, banyak, dan sempurnanya nikmat Allah, pasti dalam hati timbul rasa tamaan, timbul rasa harap,
Dan harapan itu akhirnya pada yang akan menimbulkan rasa mahabbah. Dan ingat, dalam perjalanan kita menuju Allah, dua sifat ini tidak boleh dipisahkan. Dalam perjalanan kita bertakwa pada Allah, pertama kita tambahkan ada rasa khauf. Dan yang keduanya ada tamak, roja. Subhanallah. Ini sebagian poin penting dari apa yang telah kita pelajari pada sesi lepas. Sekarang jamaah sekalian, saya ingin tambahkan penjelasan saya berkaitan dengan ayat ini. Ya, menurut mufasir kini yang coba memahami maksud ayat ini melalui pemilihan kosakata yang digunakan oleh Allah dalam ayat ini. Kosakata yang Allah gunakan oleh ayat ini, yakni kalimah yurikum. Allah memperlihatkan. Ara yuri itu maknanya memperlihatkan. Ya mas sekalian, kenapa Allah gunakan kalimah yurikum, memperlihatkan? Bukan menzahirkan, menampakkan, mendedahkan. Bukan ibra, bukan ishar, tapi ira'ah. Ya, kata mufasir kontemporeri, liyuwafiqal haqiqatul ilmiyah allati athbatat annal insan la yaral barqa fi haddi dhatihi kajismin madin. Ketepatan menggunakan kosakata yuri, memperlihat, bukan yuzhir, mempernampakkan, mendedahkan, menunjukkan. Ini untuk menyesuaikan dengan fakta saintifik. Karena memang secara saintifik membuktikan bahwa manusia ini tidak mungkin dapat melihat kilat itu sendiri. Tidak. Manusia tidak mungkin dapat melihat kilat itu sendiri sebagai objek fisikal. Tidak mungkin. Tapi sebaliknya, ia hanya melihat kesan cahayanya yang terbentuk sebagai pelepasan cas elektrik di awan yang telah kita pelajari, yang bergerak dengan kelajuan yang luar biasa. Saya ulangi. Bila Allah memilih kalimah yuri, memperlihatkan, ini sesuai dengan fakta saintifik. Manusia dengan penglihatannya yang Allah berikan seperti ini, tidak mungkin melihat kilat sebagai objek fisikal. Tidak mungkin. Sebenarnya hanya melihat kesan cahaya yang terpancar, terhasil daripada pelepasan cas elektrik yang ada di awan. Tidak mungkin. Itu digunakan yuri. Secara ringkasnya, ya mas sekalian, cahaya kilat yang Allah perlihatkan pada kita. Ya, kata orang panan petir ke apa. Dan ini menunjukkan kalimat apa? Ara yuri, memperlihatkan bukan makna sekejap. Sesaat. Ashara yuzhiru. Wah, nampak lama. Contoh, matahari Allah ishar pada kita. Nampak sepanjang hari. Bulan nampak, gunung berapi nampak terdedah, bila-bila masa kita boleh tengok, tapi kilat cuk sekejap, dan kita tidak mungkin melihatnya selepasnya bila sudah hilang, karena ia hanya dinampakkan bahasa kita sekelip mata ke apa, atau setengah kedip mata lah, setengah kedip mata. Kenapa begitu jamaah sekalian? Subhanallah. Karena cahaya kilat ini
sangat-sangat luar biasa terangnya. Sangat-sangat luar biasa. Suhu, temperature yang ada pada kilat penyambar, yang di pelepas cas elektrik itu sangat-sangat tinggi. Suhunya mencecah 30.000 sentigrade. Suhu cahaya kilat ketika sekejap itu mencapai 30.000 darjah Celcius. Sementara permukaan matahari kita yang panas itu pun, yang menyilaukan mata kita itu baru 5.500 darjah Celcius. Maknanya suhu temperature kilat itu 5 kali lebih panas dan juga lebih terang daripada sinar matahari. Anda bayangkan jika kilat katalah oleh Allah dedahkan selama setengah hari. Benda-benda yang ada di panggung ini akan terbakar. Karena temperaturenya mencapai 30.000 darjah Celcius. Terbakar. Belum lagi mata kita tak mampu nak membuka sekejap pun. Karena kilauan kilat ribuan kali ganda daripada kecerahan matahari. Kita tidak mampu melihatnya. Sinar UV-nya, ya, ultravioletnya yang sangat tinggi. Dan itu tidak mungkin kita melihatnya. Buta semua pandangan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Rahman Rahimnya, kilat yang punya tingkat temperature yang sangat tinggi, yang punya tingkat kecerahannya sangat terang. Allah hanya lihatkan sekejap. Tak ada kilat terang benderang selama 5 menit, tak ada. Apalagi 1 jam, tidak mungkin. Dan ini benar-benar kuasa Allah yang luar biasa sekaligus rahmatnya. Kilauan yang hanya sesaat atau mungkin setengah saat itu pun boleh memberikan kesan dampak yang luar biasa dalam jiwa orang mukmin, khaufun dan tama'un. Rasa takut. Rasa takut ini akan lebih mudah kita pahami. Timbul rasa takut akan lebih mudah kita pahami jika kita andaikan kilauan-kilauan itu selama 1 jam atau 6 jam. Gerun kita, karena kita tak mungkin hidup. Tak mungkin hidup. Sedangkan sinar matahari, permukaan matahari yang temperaturenya hanya 5.500 darjah Celcius. Yang jarak antara kita dengan matahari, jarak antara kita dengan matahari 150 juta kilometer, itu pun kita terasa panas. Bahkan negara hingga sampai 40 degree, 45 degree, kita 30 degree, itu pun sudah sumber panas yang memancar ke tempat kita. Dari jarak 150 juta kilometer, itu panasnya hanya 5.500 centigrade. Itu bagi bayangkan, jika panas memancar ke tempat kita dari jarak yang sangat dekat, dengan kadar temperaturnya 30.000 darjah Celcius. Apa yang ada waktu itu di muka bumi? Bukan secara mati. Mata kita tak mampu nak menangkap cahaya seterang itu. Kilauannya boleh membutakan. Ingat dalam surah Al-Baqarah, yakadul barku yakhtafu absarahum. Surah Al-Baqarah.
hampir-hampir kilat itu menyambar, membutakan pandangan mata. Apa maksudnya? Itu benar-benar ayat saintifik yang sekarang. Boleh dibuktikan secara sains. Dan banyak sekarang sarjana Muslim pun sudah membuktikannya. Baik, sekarang yang ingin saya sampaikan ya Mas Kalian. Jika sekiranya selepas kilat itu sebagai tanda tak lama lagi turun hujan, kilat kemudian guru sebagai tanda awal bahwa tak lama lagi turun hujan, pasti kita gembira. Apatah lagi bila tempat kita sudah lama tidak turun hujan. Pertanyaannya, realiti dia. Kan tidak semua adanya kilat dan guruk selepasnya turun hujan. Karena hanya ada kilat saja menyambar, guruh ya berdentum, tapi tak hujan. Jadi kalau turun hujan, lalu apa tomaan kita? Kalau adanya kilat dan guruh, kemudian sebenarnya turun hujan, adalah tomaan, ada harapan, seronok kita. Apalagi sudah 3 bulan tak turun hujan. Ini masalahnya, realiti dia sering kali kilat ada. Sambar menyambar. Guruh ada. Berdentum. Tapi tak jadi hujan. Semua sudah mengharapkan, alhamdulillah sekejap lagi turun hujan. Kita tak akan kekurangan air. Tak akan kurang air. Tiba-tiba tak turun hujan. Lalu apa harapan kita? Nah, apa harapan? Ini kalau pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita memahami bahwa Allah perlihatkan kilat ini menunjukkan harapan. Dan harapan itu tidak hanya karena turun hujan selepasnya. Subhanallah. Benar-benar jamaah sekalian. Ayat ini memberitahu kita, ya, menurut kajian saintifik jamaah sekalian. Saya ingin bacakan. Apabila berlaku kilat menyambar, tentu sana sini, yang biar diikuti dengan guruh, karena memang erat sekali hubungan kilat dan guruh itu erat. Nanti ayat yang selepas itu cerita tentang guruh. Nah, ini cerita tentang kilat halilintar. Yang selepasnya ayat yang guruh. Ini memang Masya Allah dua-dua ini. Tak boleh dipisah. Baik. Jika hanya berlaku kilat menyambar, guruh berdentum sana, tapi selepasnya tak turun hujan, lalu apa harapan bagi kita? Mari kita dalami. Jamaah sekalian, di dalam ayat tadi ada yang kilat ya kan akan memberikan harapan. Ya, berikan harapan, tomaan, betul. Dan ramai kita memahaminya harapan itu karena tak lama lagi turun hujan. Tidak salah. Tapi realiti dia, saya ulangi, tidak selalunya, tidak semestinya bila berlaku kilat menyala dan buruk, kemudian turun hujan. Bila tak hujan, lalu apa harapan kita? Jamaah sekalian, ini kaitan dengan sains atmosfera. Kilat dan petir yang sering kali terjadi di alam, di awan, dia panggil cumulonimbus. Jadi ada satu kumpulan awan dipanggil awan cumulonimbus yang membawa hujan lebat. Apalagi dalam ayat ini disebut attiqal, itu bentuk jamak, awan yang attiqal, bukan taqilah. Kalau taqilah mufrad, berat. Tiqal itu jamak, bro. Jadi berat yang berganda-ganda. Kenapa Allah gunakan tiqal bukan taqilah? Nanti. Hujan merupakan sumber air yang menghidupkan tanaman, ya, tentu itu harapan. Memberi harapan baru pada ekosistem kita, sektor pertanian, ya, betul.
Baik, jam siang. Keseimbangan ekosistem. Berlakunya kilat itu akan menjaga, memelihara keseimbangan ekosistem. Kilat juga memainkan peranan yang sangat penting dalam kitaran, saya ulangi, kilat mempunyai peranan yang penting dalam kitaran nitrogen di atmosfer. Saya ulangi. Kilat mempunyai peranan yang amat penting dalam kitaran nitrogen di atmosfer. Di mana tenaga elektrik kilat itu, petir itu menukarkan nitrogen yang ada di atmosfer kepada sebatian nitrat. Menjadi sebatian nitrat. Yang kemudiannya dibawa oleh air atau zat uap air ke dalam tanah, sekaligus akan menjadi baja semula jadi bagi kesuburan tumbuh-tumbuhan. Sebatian nitrat, mungkin yang masih ingat dahulu cikgu fisik mengajar, saya mengajar, jadi sejenis sebatian kimia atau garam yang mengandungi ion nitrat yang bukan organik, yang terbina daripada gabungan unsur nitrogen dan oksigen. Dan ia merupakan komponen yang sangat penting yang sangat mudah larut dalam air. Artinya, jika sekiranya lepas berlaku kilat dan gurun, tak turun hujan sekalipun, dengan adanya kilat itu, unsur nitrogen yang ada di atas muka bumi, uap air yang tak sempat naik ke atas, subhanallah, ia dapat mengubah nitrogen tadi menjadi sebatian nitrat yang kemudiannya mengakibatkan boleh kan bagi baja bagi tanah. Tanah jadi subur semula jadi. Hujan memang tak turun, tapi dengan berlakunya kilat yang berperan penting untuk mengubah nitrogen yang ada di atmosfer menjadi sebatian nitrat, menyebabkan bumi atau tanah jadi subur. Subhanallah. Artinya jangan dianggap sia-sia. Allah, udahlah lama tak hujan, kilat aja, guruh aja, hujan tidak. Apa kita fikir tak ada manfaatnya? Manfaatnya luar biasa. Bahasa mudah lah, ini bahasa mudah, bahasa kita ya. Bila berlaku banyak kilat dan guruh tapi tak jadi hujan, Allah sedang membaja bumi kita. Allah sedang menaburkan, menciptakan baja untuk memulakan bumi kita yang kurang subur menjadi subur. Yang tandus menjadi subur. Dan itu baja alam semula jadi. Bukan kita yang. Siapa yang membuatnya? Allah suruh kilat. Penemuan saintifik ini benar-benar membuat kita baca ayat ini. Semakin tunduk, semakin tulus kita bertakluk pada Allah karena ada rasa takut. Dan semakin bertambah syukurnya, tomaknya. Karena kita dapat melihat dan mengetahui betapa sempurna nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, inilah ayat kauniyah yang saya ulangi sekali. Kalau kita fahami dengan seksama, tadi saya ulangi, kita akan bertambah mampu memahami kuasa Allah yang akhirnya akan menimbulkan rasa takut, mudah untuk kita tunduk, meningkatkan ubudiyah kita. Dan kita dapat melihat serta merasakan betapa agung, besar dan banyak serta sempurnanya nikmat Allah yang membuat kita semakin bertambah syukurnya. Sehingga tidak ada orang yang merasa
Allah tidak beri dan tidak sempurnakan nikmatnya. Karena bila sebut nikmat, jangan kita hanya makan minum, tidak. Betul, makan minum nikmat. Iya, uang ringgit nikmat, iya, rezeki iya. Tapi jangan hanya lihat itu saja. Ini. Ditambah lagi nikmatnya, tadi saya katakan, Allah perlihatkan kilat hanya sekelip mata. Karena kalau kilat itu berlaku sepanjang selama 5 jam, habis kehidupan di muka bumi. Habis. Dan inilah saya katakan, yatadammanu ijazan lughawiyan wa ilmiyan daqiqan. Kalimah yuri dalam ayat ini mengandungi, merangkumi keajaiban linguistik dan saintifik secara tepat. Secara tepat. Haisu istighdamil Qur'ani usluban bayanian. Rabb itu bainal musyahadatil basariyah lidzahirah wa haqiqatiyal fiziyaiyah. Al-Quran, karena Al-Quran menggunakan gaya bahasa, gaya retorik yang mengkaitkan, menghubungkan antara pemerhatian penglihatan kita dengan mata, visual observation, visual observation, fenomena tersebut dengan reality fisikalnya, physical reality-nya. Ini luar biasa. Yang kita saksikan begitu dan realitinya Quran telah jelas ini, yang sebagian telah kita sampaikan tadi. Ya yang dirahmati Allah sekalian, saya yakin jamaah masih boleh menambah maklumat saintifik khasnya dari ayat ini, karena ayat ini ayat kauniyah. Sehingga maklumat saintifik yang ada di sebaliknya luar biasa banyaknya. Jika jamaah ingin mengetahuinya, boleh. Apalagi tadi kalimat sikol ya. Sikol jangan disakilah. Gunakan jamak karena Masya Allah. Air yang terbentuk atau uap air yang berubah menjadi zat air. Karena pertambahannya kuantitasnya makin banyak, kualitinya makin meningkat, sehingga uap air tidak lagi mampu menahan dirinya daripada graviti bumi, sehingga karena sudah menjadi air, menjadi berat, sangat berat. Thiqal. Dan kenapa? Karena merupakan thiqal, jamaah sekalian, karena awan yang tebal tadi, yang dipanggil sebagai awan hujan cumulonimbus, memiliki berat berjuta-juta metrik air. Berjuta-juta tan metrik air. Sangat. Sebab itu saya katakan, ya jamaah boleh kita pengesahan lah. Pilot kapal tak berani nak langgar awan yang seperti ini. Di samping sangat tebal jadinya, sangat bahaya karena Masya Allah menggunakan cas ilati yang sangat dahsyat yang sama. Itu kalimat thiqal benar-benar sesuai dengan fakta saintifik. Jadi Al-Quran, firman Allah, menggunakan kosakata yang sangat selari dengan fakta yang Allah tunjukkan dalam alam ciptanya. Kebenaran firman Allah tunjukkan pada kita pada kebenaran reality ciptanya. Dan ini luar biasa. Ini bagi saya luar biasa. Baik, sekarang kita masuk ayat yang ke-13. Ayat ini yakni tentang guruh pula. Tadi kilat, ini guruh. Ya. Wa yusabbihur ra'du bihamdih. Dan guruh bertasbih, sentiasa bertasbih dengan memujinya. Ya Allah lah. Wal malaikatu min khifatih.
Dan juga para malaikat pun bertasbih dengan memujinya min khifatihi, karena rasa takutnya. Malaikat pun ada rasa takut pada penciptanya. Wa yursilus sawa'iqa, lalu dia Allah melepaskan as-sawa'iq, halilintar. Baik, sawa'iq saya terjemahkan halilintar. Guru yang sangat dahsyat yang boleh membinasakan, halilintar, membelah bumi. Allah lepaskan pada siapa? Fayusibu biha mayyasha. Lalu Allah timpakan halilintar yang dahsyat dengan suaranya yang subhanallah sangat tinggi. Gendang telinga tak mampu nak menangkapnya karena terlalu kuat. Gelombang getarannya, frekuensinya sangat tinggi. Telinga tak mampu, dan belum lagi cas elektrik yang dilepaskannya sangat-sangat dahsyat. Sawai. Allah lepaskan dan Allah timpakan kepada siapa yang ia kendaki. Kita kata disambar petir. Disambar petir. Oh, mati sambar petir, sambar petir. Tapi malangnya tidak semua manusia dapat melihat, merasai kebesaran karunia Allah ini. Apalagi mengakui nikmatnya yang agung. Ada pula wahum yujadiluna fillah. Sedangkan mereka manusia hanya orang kafir akan terus-menerus membantah, menolak, cari alasan untuk tidak meyakini kekuasaan Allah. Fillah. Semua yang Allah firmankan, semua yang Allah beritahukan, mereka pertikai, dibantah terang-terangan. Mereka lebih menuhankan otaknya yang terhad daripada menuhankan Allah yang menciptakan otaknya. Allahu Akbar. Mereka lebih percaya pada otaknya yang terbatas daripada mempercayai Allah yang mencipta otaknya. Sehingga apa yang Allah firmankan, keterangan mereka pertikai. Dan tak pernah ada satu pun yang mereka. Wa huwa syadidul mihal. Dan dia Allah itu menghadapi kaum umatnya manusia yang terus-menerus membantah, menolak, mengingkari. Allah beritahu, wa huwa syadidul mihal. Dan dia Allah syadidul mihali, yang maha dahsyat, maha keras pembalasannya atau siksanya. Ya mah, saudara-saudaraku seiman dan seagama. Jika ayat 12 cerita tentang kilat, ayat 13 pula cerita tentang guru halilintar. Karena walaupun kilat dan guru petir itu semua berlaku serentak, ini menarik. Kilat, kilauan cahaya, akibat pelepasan cas elektrik di awan, ya karena pertembungan antara suhu udara yang tidak sama antara di muka bumi dengan yang di atas, yang sejuk dengan yang bawah atas, dan dah menjadi hukum fizik, mana udara yang panas menguap ke atas, yang sejuk turun, bertembung. Nah, pertembungan itulah berlakunya cas elektrik, melepaskan cas elektrik yang luar biasa dahsyatnya. Walaupun kilat dan guruh itunya berlaku serentak pada masa sama, tetapi kita melihat kilat lebih dahulu daripada mendengar suara guruh. Itu realiti. Dan yakin semua kita sudah paham itu. Jawabannya ada dalam ciptaan Allah yang boleh dikaji melalui sains. Kenapa kita melihat kilat lebih dahulu daripada mendengar suara
guruhnya. Sedangkan keduanya berlaku serentak. Pada yang sama, tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang lebih kemudian. Ya, kita maklum, semua sudah tahu. Karena laju, tahap kelajuan kilat sinar dengan tahap kelajuan guruh suara tidak sama. Tidak sama. Laju sinar atau cahaya 300.000 kilometer sesaat. Kelajuan cahaya kilat dari tempat ia terjadi hingga mata kita, kelajuannya 300.000 kilometer satu saat, bukan 1 jam. Sementara kelajuan gelombang suara pun kan bergerak juga, ada gelombangnya. Dari tempat kejadian hingga ke telinga kita, kelajuan bergerak gelombang suara hanya 343 meter sesaat. Tengok. Gelombang suara bergerak dengan kelajuan 343 meter sesaat. Cahaya pula bergerak dengan kelajuan 300.000 kilometer sesaat. Bermakna cahaya bergerak di ruang kosong itu 1 juta kali lebih laju daripada suara. Sehingga menjadi patutlah suara kita lambat sampai kita dengar. Cahayanya sudah. Bahkan sekarang dengan kemajuan teknologi, lihat saja sudah banyak kapal-kapal terbang yang terbaru, khasnya kapal-kapal terbang pejuang, fighter jet, supersonik, namanya supersonik, mampu bergerak dengan kelajuan yang melebihi kepantasan cahaya. Iya, beri kelepatan cahaya. Luar biasa itu. Karena cahaya hanya bergerak 343 meter sesaat atau lebih kurang 1.238 kilometer 1 jam. Tak laju kan? Cahaya, gelombang cahaya itu bergerak di udara dengan kelajuan 1.238 kilometer 1 jam. Sedangkan kapal terbang supersonik, khasnya fighter jet, supersonik melebihi dari kepantasan cahaya. Memberikan kepantasan suara. Itu luar biasa. Sementara cahaya 1.000.000 kali ganda. Sehingga kita boleh mengukur. Ada kadang yang sekarang, Masya Allah, para saintis yang peduli ambil berat kepada ayat ini, termasuk sarjana Islam, sangat tertarik. Kalau kilat dan guruh itu berlaku pada masa yang sama, tak ada yang lebih dulu, tak yang kemudian. Tetapi realiti dia, kita melihat kilat lebih cepat, lebih awal daripada mendengar suara guruh. Maknanya aku boleh dengan ambillah kalkulator, dengan hitungan rumusan matematik, boleh menentukan agak-agak kilat itu berlaku di mana. Jauhnya dari kita agaknya di mana. Guruh itu dari kita, sudah. Tengok gap masa. Perbezaan masa antara kilat yang kita lihat dengan suara guruh yang kita dengar. Dan bantuan itu, pakar-pakar matematik, boleh mengetahui, menentukan dengan tepat di mana kilat itu terjadi, di mana guruh itu terjadi. Subhanallah. Karena itu sunnatullah. Dan sunnatullah sifatnya tetap. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu sekali-kali tidak akan mendapati sunnah Allah itu ada perubahan. Karena tetap, maka boleh dipelajari. Semakin kita mempelajari, semakin nampak dapat merasakan kebesaran Allah, keagungan Allah. Jadi kalau kita nak tahu Allah ini agung, keagungan Allah, bukan hanya mempelajari namanya.
Yang namanya timbul keyakinan. Bila kita mau keyakinan kita lebih kuat, tengok pada alam ciptaannya. Ada buktinya. Sehingga iman yang berikan ilmu akan lebih kuat. Tapi kalau iman tak berikan ilmu, nanti begini. Awak percaya Allah Maha Agung? Ya, percaya. Apa nama Allah yang agung? Al-Azim. Kenapa awak percaya Allah itu Maha Agung? Yalah. Karena orang Islam wajib percaya. Ya, kenapa? Yalah, kalau tak percaya dosa. Kalau dosa masuk neraka. Mungkin iman kita terhadap keagungan seperti itu tidak salah. Tapi alangkah lebih mantapnya kalau iman kita dekat Allah itu dapat kita lihat melalui ciptaannya. Ya, aku yakin Allah makan aku dapat melihat bagaimana alam cipta. Allah menunjukkan keagungan pada alam ciptaannya. Subhanallah, kita hanya geleng-geleng kepala. Dan itu Quran suruh. Setelah mengkaji alam ciptaannya, nampak keagungan Allah, kebesaran Allah, kasih sayang Allah, kebijaksanaan Allah, kemurahan Allah. Dia kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka fakina adzabannar. Itu kan Quran. Orang yang mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu bukan ucapan kosong, bukan. Itu ucapan, itu ekspresi seseorang yang hatinya sudah merasakan kebesaran Allah selepas ia yatafakkarun, memikirkan. Itulah, jadi boleh jadi baca subhana rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah engkau tidak cipta engkau ni sia-sia. Ya, kata begitu. B pun kata begitu, tapi mungkin nilai ucapannya tidak sama di hadapan Allah. Mengatakan, wahai Tuhan kami, engkau tidak cipta ini semua sia-sia. Ditanya, betul kamu yakin? Ya, ya Allah, kami yakin. Ya. Kenapa kamu yakin? Ya, karena engkau yang kata, ya Allah. Yalah, kenapa? Kalau aku yang kata, engkau kena yakin? Ya, kalau tak yakin dosa. Ya, kenapa kalau dosa? Ya, kalau dosa engkau masukkan neraka, aku yakin lah. Itu A. B pula, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Maha suci engkau, ya Allah. Engkau tidak cipta semua ini sia-sia, ya Allah. Aku nampak kebesaranmu dan ciptaanmu. Aku nampak ketelitian kamu, kecermatan kamu, keadilan kamu. Allah tanya, B, kamu yakin akan kuasa? Aku yakin, ya Allah. Kenapa engkau begitu yakin? Ya, karena aku sudah nampak, ya Allah, kebesaran kamu. Aku nampak. Yang B ini keyakinan iman berikan ilmu pasti lebih kuat sehingga kualiti imannya lebih tinggi. A beriman, B beriman, kualiti iman B lebih tinggi dan Allah maukan macam B itu. Dan untuk punya iman macam B, puluhan ayat Quran yang Allah suruh kita mengkaji ciptaan Allah. Ayat-ayat kauniyah jangan diabaikan. Benar mengkaji ayat syariah wajib, ya. Tahu hukum hakam, peraturan sholat, zakat, halal, haram, dosa. Iya, itu syariat. Tapi ingat, ratusan dalam Al-Quran ayat-ayat kauniyah. Ayat tentang penciptaan. Takkan itu hanya kita baca. Ya, ada. Alhamdulillah ya kita mulai ada kesukaan minat kita. Memang terpegun-pegun zaman sekian beberapa minggu atau bulan yang lalu saya membaca kajian orang yang mampu mengkaji tentang rahsia sumpah kosmik Allah wal fajri, demi fajar. Surah Al-Fajri yang dimulakan dengan sumpah demi fajar. Kemudian isinya itu cerita tentang tamadun-tamadun, kejayaan-kejayaan pembangunan yang dibina oleh umat manusia yang ingkar pada Allah, lalu Allah hancurkan. Karena kita fikir, kenapa Allah? Apa rahasianya?
Allah nak memberitahu kita tentang Madun, Tamu, Tadamun, Fir'aun, Ad, dan sebagainya lah. Itu luar biasa, itu diakui itu tamadunnya. Tapanya dihancur bukan oleh Allah. Itu dalam surah. Tapi Allah mulakan ayat ini kan bersumpah demi fajar. Oke lah, fajar diartikan yakni terbit matahari, tidak salah. Fajar maknanya kan itu tanda terbit matahari, sempadan ada antara malam dan siang, ya. Tapi karena itu sumpah kosmik istilahnya. Fajar kan termasuk kosmik. Dan makna asal fajar, fa, jim, ro, itu kan pecah. Fan fajarat misnunat. Pecah kemudian memancarkan sesuatu. Gimana fajar? Kenapa Allah bersumpah dengan dahsyat sekali? Atau wal fajri, demi waktu fajar. Boleh, tidak salah. Lalu kita main waktu fajar itu apa? Ya, waktu itulah terbitnya matahari itulah. Apa terbitnya fajar sebagai sempadan malam dan siang itulah. Masuk waktu subuh itulah. Iya. Tapi kalau kita fahami lebih dalam, karena itu sumpah kosmik. Fajar demi sesuatu yang pecah atau yang mampu memecahkan, memporak-porandakan. So, apa agaknya? Masya Allah tuh kalau dari kajian saintifik, apalagi dengan kajian kayak sekarang, itu sangat-sangat benar-benar kuasa Allah. Bukan sekarang kita yakini karena takut dosa bila tak yakin, tapi dapat kita pahami dan kita mengerti, sehingga meresap dalam jiwa kita. Sehingga bila kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu merupakan ekspresi kekaguman kita yang ada dalam hati. Bukan ucapan kosong, tapi sebenarnya itu ekspresi rasa kagum yang telah memenuhi hati kita. Itu yang saya maksudkan. Jadi ayat-ayat seperti ini jamaah sekalian sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Baik ya. Jadi ini ayat tentang Ra'dun. Suka Ra'du bihamdi. Baik. Saya ingin bacakan bahasa Arabnya. Tadi saya sampaikan. Tufassirul ayah 13 min suratil Ra'di. Ayat 13 dari surah Ar-Ra'du memberikan maklumat pada kita azamatullahi bil kaun, tentang keagungan kebesaran Allah pada alam ciptanya. Fahiya tuwaddihu anna ar-ra'da as-sautul masmu' min as-sahab, bahwasanya petir, guruh, halilintar, suara yang kita dengar yang datang daripada celah-celah awan, yusabbihu bihamdillahi tanzihan lahu. Ia sedang bertasbih, memuji Allah Tuhan penciptanya, mengagungkan dan menyucikannya. Wal malaikatu tusabbihu ijlalan wa khaufan min haibatihi. Demikian juga para malaikat utusannya menyucikan Allah, memujikan Allah, memuliakan Allah dengan penuh rasa takut akan kehebatannya. Bainama yursilus sawa'iq al-muhlikah lima yasa min ibadih. Pada masa yang sama, Allah melepaskan, menimpakan halilintar, si pemusnah dahsyat ini pada siapa yang Allah kehendaki. Terpulang. Karena siapapun yang diselamatkan daripada sambaran petir, atau siapa yang mati kan disebab petir, itu ciptaan Allah. Terpulang Allah. Nanti pada siapa? Karena yang tertimpa, yang selamat atau yang tidak selamat, itu pun ciptaan Allah juga. Allah yang punya. Allah sedang melakukan terhadap apa yang dimiliki, yang diciptanya. Wa ma'adzalika yastamil kafirun fil jidal fi qudratihi wa wasadidul quwwah wal intiqam. Bukti keagungan Allah, kebesaran Allah, nikmat itu yang sangat jelas itu masih tetap saja membuat orang-orang kafir terus mempertikaikannya.
menghujahnya, meragui kekuasaannya. Sedangkan Allah ancam mereka dengan siksaannya yang sangat-sangat dahsyat. Jelaskan. Itu tafsir secara umumnya. Baik, sekarang saya ingin bacakan apa kata mufassir kini, yakni Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Ibnu Ashur. Beliau mengatakan yubayyinu hadil ayat ini menjelaskan pada kita azamatu qudratillahi fil kaun, tadi saya katakan tentang keagungan Allah di alam semesta. Muwaddihan annal barqa, Allah sedang menjelaskan bahwasanya kilat yang menyambar ayatun tasma'u binadhara wal bisyarah, berlakunya kilat itu boleh memberikan kita dua mesej, sama ada mesej peringatan sehingga kita berasa takut, dan juga mesej harapan, tomaan. Wa anna ra'da mereka, adapun ra'dun, huruf yang berlaku selepasnya, wal malaikat, jika ada malaikat, apa maksudnya nanti? Yusabbihanillah khudu'an wa khifatan. Kedua-duanya sedang bertasbih menyucikan Allah dan memujinya penuh dengan khudu', tunduk, dan rasa gerun dan takut. Ma'a taslitis sawa'iq ala mayyasha. Betapa tidak gerun Allah memberitahu pada mereka bahwa Ia berkuasa menimpakan halilintar, pembelah bumi, pemusnah ini pada siapa yang Ia kehendaki. Bagaimana kita tak rasa takut, timbul rasa takut setiap kali melihat kilat dan mendengar dentuman halilintar, sedangkan Dia yang menciptakan keduanya itu punya kebebasan mutlak untuk menimpakan halilintar pemusnah ini pada siapa. Boleh jadi kita, boleh jadi orang lain, boleh jadi karena siapapun kita, ciptaan Dia dan milik Dia. Masya Allah, akhirnya kita mohon perlindungan pada Allah. Bila turun hujan, kita ya Allahumma, mohon pada Allah agar setiap apa yang Allah ciptakan memberi manfaat bagi kita, diselamatkan daripada musibah. Itu kata Ibnu Ashur. Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya berkata, anna kullama fil kauni, sesungguhnya segala apa yang ada di alam semesta, semuanya yusabbihullaha tasbihan haqiqiyan. Semuanya bertasbih dengan tasbih yang sebenar-benarnya. Bukan hanya tasbih majazi, tapi tasbih yang sebenarnya. Dan itu ada dalam surah Al-Isra. Tidak ada sesuatu pun yang ada sesuatu illa yusabbihu bihamdi. Mereka semuanya bertasbih menjal, walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya kamu tak dapat memahaminya. Tasbih mereka tasbih hakiki, tapi kita tak dapat memahami. Hanya mungkin kita tak bolehlah kata, oh guru itu tasbih, tapi suaranya bukan subhanallah ya, berdebung gitu. Jangan dimaksud tasbih itu mana mesti ucapan subhanallah. Tasbih hakiki. Wahib itu baina dhawahir tabi'ah wa qudratillahi ta'ala wa 'azamatil malaikah. Sehingga ayat ini mengkaitkan antara realiti dalam alam ciptaannya dengan kuasa Allah dan juga rasa takut para malaikatnya. Tusabbihur ra'du wal malaikah. Dalam ayat ini Allah firmankan, guru bertasbih, malaikat bertasbih. Ayusabbihu ra'dullahu tanzihan wa hamdan. Guru menyucikan Allah, memuji Allah, malaikat pun demikian juga, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik. Elok juga kita cuba mengerti apa yang difahami oleh mereka yang layak
menguraikannya, pakar tafsir dan juga pakar bahasa Al-Quran. Tanya saudara begini jam sekalian. Dalam ayat ini Allah cerita tentang guru, Ra'dun, halilintar, dan malaikat, keduanya bertasbih. Apa kaitan guru, halilintar dengan malaikat dan dengan tasbih? Pertama, kita yakin guru bertasbih, ya, dengan tasbih yang hakiki. Hanya kita tak dapat memahaminya, ya. Malaikat bertasbih dengan tasbih yang hakiki. Dan mungkin kita telah memahami tasbih sebenar apa tasbih malaikat, ya. Itu sudah jelas. Yang itu sudah selesai. Masanya kenapa Allah kaitan antara tasbihnya guru dengan tasbih malaikat? Jamaah sekalian, pertama saya ingin sampaikan kalimat tasbih itu apa? Yusabbihu itu apa? Tasbih, yusabbihu yang terambil daripada 3 huruf sin, ba, ha. Sabaha. Sin, ba, ha. Makna asal sin, ba, ha dari segi bahasa lah. Dari segi bahasa, kalimat yang terbina daripada sin, ba, ha. Yang daripada timbul tasbih lah, sibaha lah. Yani, al-mururus sari'u fil ma'i au fil hawa'i. Pergerakan yang pantas, laju, sama ada di air atau di udara. Itu makna asal sin, ba, ha. Jadi kalau benda itu sedang tasbih, benda itu sedang bergerak dengan sangat pantas. Sama pergerakannya di air atau di udara. Ingat, berenang dalam bahasa Arab, sibahah itu berenang. Kenapa berenang juga dibuat daripada kalimat root word-nya sinbah? Ya, karena orang berenang itu bergerak. Berenang itu kan bergerak. Yang semakin jauh meninggalkan tempat asal di air. Jadi mesti ada pergerakan yang semakin jauh dari tempat asal. Kullun fi falaki yasbahun. Dalam surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha wal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Matahari, bumi, bulan semua bergerak, Allah kata semua bergerak fi falakin dalam garis orbitnya. Yasbahun, kita kata berorbit, beredar. Kenapa Allah gunakan matahari yasbahun, bumi yasbahun, bulan sabaha? Makna harfiahnya, ya karena semua benda langit ini tidak ada yang diam. Semuanya bergerak dan bergerak semakin menjauh dari tempat mula. Tempat matahari kita sekarang, itu bukan lagi bertempat pada ketika matahari baru tercipta. Bumi kita tidak berada di tempat yang sama dengan ketika matahari, bumi baru dicipta, bergerak dan makin menjauh dari tempat asal. Kita kata berorbit. Itu dari segi bahasa. Kalau bergerak tapi tak menjauh dari tempat asal, itu bukan berenang. Namanya tenggelam. Kalau tenggelam kan di situ, tapi itu tenggelam. Nah, bila dikaitkan dengan makna agama, dari segi agama, tasbih itu mana? Menjauhkan sesuatu yang tak layak bagi Allah. Apa-apa benda, sifat yang tak layak bagi Allah kita jauhkan. Kita kata Allah Maha Adil. Maka kita mustahilkan Allah itu zalim. Sifat-sifat zalim, Allah tak tahu, Allah tidak sempurna, Allah tidak mengetahui, itu kita jauhkan. Jadi subhanallah itu kita memustahilkan Allah daripada punya sifat-sifat yang tak elok.
Subhanallah itu mana kita menjauhkan perkara-perkara yang tak layak bagi Allah. Itu makna tasbih. Apa yang bergerak, laju, di air ataupun di awak, itu daripada sabaha. Jadi bila kita bertasbih, maknanya kita musyrun fi tanzihihi subhanahu an kulli naqsin. Kita sedang bergerak atau menggerakkan dengan sangat laju apa-apa yang tak layak bagi Allah. Sebab itu tasbih seorang menjadi sia-sia jika dia kata subhanallah, 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 subhanallah. Khusyuk sungguh. Subhanallah, subhanallah, puluhan kali. Tapi dalam hati terlintas, subhanallah, subhanallah, tapi ya Allah, kenapalah engkau? Aku dah jaga kesihatan dengan betul, exercise aku jaga, tapi kenapalah engkau aku bagi sakit? Ya Allah, hamba-Mu telah lama lah qiyamul lail. Hamba-Mu tak pernah tinggal solat sunat. Hamba telah berusaha bersungguh-sungguh. Tapi kenapalah engkau masih belum jayakan? Apa yang hamba-Mu minta engkau belum juga bagi, walaupun hamba-Mu dah berikhtiar. Sementara apa yang kau berikan, kau tarik balik. Bila hati terlintas perasaan, walaupun tidak diucap dengan mulut, seakan-akan Allah tak berlaku adil kepada dirinya. Walaupun sini subhanallah, subhanallah, subhanallah menjadi kosong. Allah akan menilai apa yang ada dalam diri kita. Betul ke kita meyakini Allah ini seadil-adilnya? Walaupun apa yang kita minta belum dikabulkannya. Betulkah kita meyakini Allah itu maha pengasih, maha penyayang? Walaupun Allah beri kita sakit, wah selama ini kita sehat. Betulkah kita yakin bahwa Allah itu maha bijaksana? Maha bijaksana dan maha lembut, latif. Walaupun saat itu kita sedang dibuang kerja, tidak mudah yang memahami Allah maha pengasih, maha penyayang, maha adil. Itu tidak mudah ketika kita dalam keadaan musibah, menderita, merasakan Allah maha adil. Apabila doa kita dikabulkan, senang. Meyakini Allah maha bijaksana, maha pemurah, ketika usaha kita dijayakan, mudah. Tapi bila kita dalam keadaan sakit, tak pernah sembuh, rugi, tak pernah untung, jatuh tak pernah bangun, baru dapat kerja sikit, dibuang kerja, turun jawatan. Waktu itu nak merasakan keadilan Allah, tetap yakin, tak muji Allah, tanpa kurang sikit pun. Itu tidak mudah. Saat itulah kita berada diuji tasbih kita. Sebab tasbih, subhanallah, 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 alhamdulillah. Tapi bila hati kita merasa tak puas dari Tuhan Allah, tasbih dan tahmid menjadi kosong. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ya, disuruh. Tapi ketika kita membesarkan Allah dengan takbir, pada masa kita sedang membesarkan diri kita, namanya takabur, takbir kita jadi kosong. Kalau dalam bahasa yang agak keras, mana kita sedang menyukukan Allah. Kita mengagungkan Allah, pada masa sama kita juga membesarkan diri sendiri. Bukankah itu syirik? Sedang yang wajib kita agungkan hanya Allah semata, la syarikalah. Sebab takbir yang ikhlas, yakni orang telah berjaya memadamkan, membunuh sifat takaburnya. Karena takbir itu lawannya takabur. Takbir membesarkan Allah, takabur membesarkan diri sendiri. Nah, ini perlu dimuhasabah sehari-hari. Kita mah disuruh baca takbir banyak kali, subhanallah banyak kali. Tapi ingat, apa kesannya? Karena takbir kita tidak memberi manfaat bagi Allah. Jangan kita pikir Allah bertambah kebesarannya karena kita baca takbir. Allah maha besar dan tidak bertambah besar walaupun semua makhluknya membesarkannya.
Kebesaran Allah tidak akan berkurang walau seluruh makhluknya tak ada yang membesarkannya. Takbir, tahmid, tahlil, tasbih itu untuk kita. Kesannya pada kita. Sebab itu bila tidak memberi kesan pada kita, tetap suudzon pada Allah walaupun kita baca subhanallah. Tetap mengeluh atas qada dan Allah walaupun kita baca alhamdulillah. Rasa sombong, angkuh, merasa bla 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 bla. Walaupun kita tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu perlu dicermati. Perlu dicermati. Dari sisi syariah, dia betul. Oh, bagus orang tu. Dari segi syariahnya bagus. Takbirnya habu. Ialah kita melihat dari sudut syariah, zahirnya. Tapi coba, apa yang dalam hatinya? Apa ihsannya? Dari mana aspek imannya? Itu yang perlu kita faham. Yang keduanya, zaman kalimah ar-ra'du. Ar-ra'du itu merujuk pada ismun lis-sauti al-ha'il alladhi yusma'u ithra tafjiri saknatil kahrubaiyah fi tabaqatil jawi. Ta'rif atau definisi ra'dun, huruf halilintar, adalah nama bagi bunyi yang dahsyat. As-sautul ha'il, bunyi yang dahsyat. Bunyi yang dahsyat. Yang kedengaran, yang didengar akibat letupan cas elektrik. Ithra tafjiri sikhnatil kahrubaiyah. Pelepasan cas elektrik. Di fi tabaqatil jawi. Di lapisan atmosfera. Itu definisi guruh. Dan itu semua sudah dipahami, itu takrifnya. Itu takrifnya. Jadi kalimat ar-ra'du di sini jamaah sekalian, ulama tafsir rupanya berbeza karena dirangkaikan dengan malaikat. Baik. Paling tidak ada dua makna yang diberikan oleh ulama tafsir tentang apa maksud tasbih, ra'dun bertasbih, malaikat bertasbih. Yang pertama, ya mungkin ya ini bermakna suara petir itu, halilintar. Halilintar, petir, guruh. Ya, itu yang umum orang terima. Ra'dun petir lah, guruh lah yang kita dengar. Di ayat ini, masuk petir, jadi kita boleh bertasbih pada Allah. Maknanya apa? Ia sedang menjalankan, ia terjadi karena semata-mata ikut sunatullah yang Allah tetapkan baginya. Semua ciptaan Allah itu bergerak atau tidaknya, ada atau tidaknya, besar atau kecilnya, meletup atau tidaknya, 100% patuh kepada ketetapan sunnatullah. Semua ciptaan yang patuh 100% pada ketetapan Allah, itu namanya tasbih. Tasbihnya alam semesta. Tasbihul kauni. Karena tidak ada benda di alam semesta yang tidak menjalani eksistensinya kecuali berdasarkan sunnatullah yang Allah tetapkan. Api panas, ya itulah tasbih api. Ini ada udara yang sangat sejuk temperaturnya, di bawah pula panas yang panas lalu bertembung. Wah. Maka berlakulah pelepasan cas yang sangat dahsyat, memancar sinarnya, namanya kilat. Mengeluarkan suara yang dahsyat, namanya ra'dun. Itulah tasbih, karena memang begitulah sunatullahnya. Ini ada air. Molekul air naik ke atas jadi uap. Maklum karena ada pancaran matahari. Dengan tingkat temperatur yang tertentu, sehingga uap air, molekul air, memisahkan dirinya pada garam di laut naik. Macam mana boleh naik ke atas? Ia ringan. Sehingga graviti bumi tidak memberi kesan. Naik. Itu namanya tasbihnya uap air.
Sampai atas-atas, udara makin sejuk. Bila sejuk, ya berhenti, tak akan naik atas. Sudah mulai berat. Karena sudah mulai ada proses pertukaran dari uap air jadi air. Angin pula bertiup. Uap air digerakkan sehingga dikumpulkan jadi satu. Mendung. Bertingkat-tingkat. Bertindih-tindih. Berlakulah di sana proses kondensasi. Uap air diproses menjadi air. Sehingga berat. Karena beratnya tak mampu menahan graviti bumi, jatuh. Jadi tetesan air hujan. Itu namanya tasbihnya awan. Semua itu berlaku 100% ikut ketetapan yang Allah tetapkan. Namanya sunnatullah. Itu makna pertama. Termasuklah Ra'dun. Jadi, tusabbihul kaun wa khudu'u jami'il makhluqat min jamadin wa nabatin wa hayawanin wa kawakib lillahi ta'ala. Tasbihnya alam semesta termasuk petir. Maksudnya jadi tunduknya segala ciptaan Allah yang ada dalam semesta ini. Sama ada benda mati ke, tumbuh-tumbuhan ke, binatang ke, binatang laut ke, udara ke, planet-planet galaksi ke, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan bergerak, tak akan diam, tak akan berhenti, kelajuan berapa, jaraknya berapa, cirinya macam mana, kalau panas panasnya berapa, kalau nak meletup bila meletup. Mereka ini 100% ikut arahan ketetapan Allah tetapkan. Itu namanya tasbihnya alam semesta. Wa tasbihu daim halahu tanzian wa tabdisan. Dan semua itu tasbihnya berterusan. Tidak ada berhenti walaupun sesaat. Kita kenal apa dipanggil atom. Ya, ciptaan Allah yang terkecil paling tidak yang ditahui oleh masyarakat awam, oleh majoriti orang maksudnya. Ciptaan Allah yang paling kecil yang diketahui oleh kebanyakan orang yang dipanggil atom. Ya. Walaupun atom rupanya hari ini sudah diketahui bukan ciptaannya, bukan apa entiti yang terkecil, karena atom masih boleh dibelah. Kita tahu di situ ada protonnya, ada neutronnya, tengah-tengahnya tuh neutron dan proton. Di luarnya dalam jarak yang agak jauh namanya elektron. Elektron pula tak mau duduk diam. Elektron tuh pusing. Si elektron sebenarnya tidak diketahui di mana tempatnya. Baru diketahui tempatnya oleh si pengamat bilang, oh di sini baru ada. Tapi di situ bergerak. Sehingga disebut elektron dipanggil superposition, kata mereka. Superposisi. Karena sehingga tidak nampak di mana benda itu. Pertanyaannya, sunatullah bagi atom macam itulah daripada ia dicipta hingga suatu saat Allah kehendaki lain. Keadaan macam itu yang jadi titik pusatnya yakni proton dan elektron dan neutronnya, elektronnya sendiri pusing, jaraknya sekian tak akan berhenti. Kalau energinya ditambah sikit saja, katalah energi untuk elektron ditambah sehingga pusingannya lebih pantas, atom akan hancur. Atau energinya dikurangi sehingga berpusingnya tidak selaju sekarang tapi lebih lambat, proton tidak tercipta. Bagaimana proton tasbih pada Allah mula dicipta hingga kelak Allah sendiri akan mendaki. Itu namanya tasbihul kauni. Patuh 100% pada sunnatullah yang Allah tetapkan. Yang Allah tetapkan. Itu maksud huruf tadi. Huruf tasbih. Yang kedua, ada mufasir memahami Ra'dun ayat ini maksudnya suara malaikat. Ya, saya menyampaikan pendapat mereka yang layak berpendapat. Saya menyampaikan pendapat, bukan pendapat saya. Dan saya fikir memang orang sekarang ini jarang yang punya pendapat tentang tafsir. Mereka hanya menyampaikan pendapat mufasir gitu aja.
Ya, saya kurang belum tahulah apakah ada orang sekarang ini mampu berpendapat sendiri tentang ayat Quran, tapi kebanyakannya ya ini menyampaikan pendapat yang dah ada pada A, B, C, D. Sebab itu pelajar yang paling bagi saya paling bijak jangan menyampaikan, jangan kita satu pendapat saja tentang satu. Kalau ayat itu karena ada banyak pendapat, sampaikan lima sekali. Setuju atau tidak setuju itu lain cerita. Sampaikan ke lima-limanya. Jangan sampaikan satu. Itu cara belajar yang baik menepati kehendak Quran surah Az-Zumar 17-18. Ini tidak. Jelas-jelas tafsir itu makna kalimat itu penafsiran ulama dahulu ada 3 pendapat. Ya, kita bukan satu ya. Nanti yang mendengar ya dia pikir hanya satu. Kalau kita ingin mencerdaskan umat Islam, sampaikan ke semuanya. Masalah nanti mereka terima atau tidak, itu dia. Kita mengetahui lebih banyak itu bagus. Kan Quran suruh dengar banyak-banyak, lalu kita berpikiran kritikal, kemudian kita pilih yang terbaik. Mengikuti yang terbaik. Mengikuti yang terbaik itu bila kita tahu banyak. Kalau kita hanya tahu satu, macam mana kita tahu itu yang baik? Jamaah beli durian. Penjual durian itu tinggal sebiji aja. Lalu kita, oh inilah durian terbaik di Semenanjung. Di mana awak beli? Di sana. Banyak kan? Tak ada, tinggal satu aja. Macam mana kita tahu durian yang kita beli yang tinggal satu-satunya itu yang terbaik? Itu dari logik berfikir tak masuk di akal. Lainlah kalau kita beli durian, di situ ada ratus-ratus pilihan. Ini pilih, ini pilih, ini pilih, ini pilih. Tanya pakarnya benar. Itu mungkin. Kemungkinan kita mendapat yang terbaik sangat besar. Ini tinggal satu. Lalu mengklaim ini paling baik. Jadi yang elok, kalau ada masa, tolong baca banyak-banyak. Kalau satu kalimat itu, satu perkara itu ada 3 pendapat, sampaikan 3-nya. Apalagi tidak semua pendapat yang kita pelajari, kita percayai. Tidak semua buku yang kita baca, kita amalkan. Itu sebagai perbandingan. Untuk kita buat perbandingan, membantu kita berpikiran kritikal. Kita mampu berkritikal bila kita punya banyak pilihan. Kalau punya satu pilihan, kita tidak mungkin mampu berikan kritikal. Jadi yang kedua ini, ar-ra'd itu malaikat. Suara petir itu suara malaikat. Suara malaikat. Dan yang kata begitu zaman sekarang ya bukan sembarang ulama biasa ya. Luar biasa. Sebab Abdullah bin Zubair contohnya. Abdullah bin Zubair berkata, "Anau kana idza sami'a saurati tarah hadis." Abdullah bin Zubair bahwasanya apabila dia sedang mendengar suara guruh, petir, halilintar, dia akan berhenti bercakap. Berhenti bercakap. Karena sedang borak, sedang cakap, sedang apa. Tiba-tiba petir berhenti. Sedang baca kitab, berhenti. Sebab itu cakap apa? Subhana man yusabbihur ra'du bil hamdi wal malaikatu min khifati. Dia baca ayat ini. Subhana man yusabbihul ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah. Zat yang petir pun menyucikan dan memujinya, malaikat juga karena takutnya. Kemudian Abdullah bin Zubair kata, "Inna hadal wa'id li ahli ardi syadid." Sesungguhnya amaran ini sangat keras bagi penduduk bumi. Itu sikap Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Abbas pula, seorang sahabat Nabi yang pakar tafsir, ketika ada seorang, dia berkata, ketika Yahudi datang jumpa Rasulullah SAW, faqalu, lalu mereka berkata, "Ya Abul Qasim, nas'aluka an sya'in ajabtana fiha ittaba'naka wa sadaqnaka wa amannaka bika." Hai Abul Qasim, kami datang ini nak tanya pada engkau lah sesuatu. Jika kau boleh beri jawapan yang betul, kami akan ikuti engkau. Kami akan membenarkan risalah engkau. Kami akan beriman pada engkau. Qala fakhadha alaihim wa khadha Israil ala nafsi qalu Allahu nakul wakil, dan kemudian dia melakukan beberapa pertanyaan. Satu di antara yang ditanyakan yakni tentang petir ini. Tentang petir ini.
Akhbirna an ra'di Muhammad, tolong beritahu aku, apa itu petir? Halilintar itu apa? Ma huwa? Qala ar-ra'du malakun minal malaikatil muwakkal bis sahabi biadaihi. Ya, petir itu adalah salah seorang malaikat daripada malaikat Allah yang Allah tugaskan. Ya Allah bagi portfolio untuk menguruskan awan, kata Nabi. Ya. Wa bi biyadihi mihraqun min narin, yang dia di tangannya ada luapan api. Ya, cas elektrik kalau dalam bahasa kita. As-sahwa suatu ladzi yusma'u bihi jatu sahab dajarahu. Dan suara yang kamu dengar seperti itu, itulah suara dia. Hadis ini daripada Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra, dan dinilai sahih oleh Nasir Al-Albani. Jadi ada pendapat Ra'dun di sini maknanya malaikat. Berdasarkan tafsir Ibnu Abbas, riwayat Ahmad, Nasai, dan Nasai. Petir, ya, petir dari segi saintifik itu, dan itu ada dua. Jadi petir dan malaikat itu maknanya merujuk pada cipta Allah yang sama sedang bertarung. Petir itu Ra'dun di malaikat, malaikat itu wallahu a'lam yang betul. Karena ada dua. Tapi kalau dilihat dari segi saintifik, petir tadi itu tadi, yakni pelepasan cas elektrik yang ada di atmosfera karena perbezaan suhu atas dan bawah, mengeluarkan percikan sinar yang sangat dahsyat, sehingga mengeluarkan suara yang sangat dahsyat. Itu dari segi kauniyah. Mudah-mudahan sedikit kita sampaikan ini, kita belum sampai sawaik, memberikan maklumat untuk kita harus mendalaminya. Ya, benar pada Allah jua, yang salah kalau mansidi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.